Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya, dan tentunya tetap semangat untuk belajar. Jadi pada video pembelajaran kali ini, ibu dan rekan ibu akan menjelaskan materi tentang teks eksplanasi. Harapannya setelah menonton video ini, anak-anak bisa memahami dengan baik materi yang telah disampaikan. Nah, langsung saja, apa sih sebenarnya teks eksplanasi itu? Jadi, eksplanasi itu artinya penjelasan atau paparan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam maupun kejadian sosial dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Selanjutnya, tujuan dari teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini juga memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ada 4 ciri-ciri teks eksplanasi yang harus kita ketahui. Antara lain, yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca agar percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, longsor, hujan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, struktur dari teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur yang berupa identifikasi fenomena atau biasa disebut dengan pernyataan umum, rangkaian kejadian atau disebut urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Pada bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum atau fenomena alam yang terjadi yang akan dibahas. Pada poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua itu rangkaian kejadian. Nah, setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kalian bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Deretan penjelas adalah mendeskripsikan dan merinci penyebab dan akibat dari fenomena yang terjadi. Penggambaran rangkaian kejadian merinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan. Sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa. Perincian yang berpola atas pertanyaan kata bagaimana akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis atau gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu. Sedangkan perincian yang berpola atas pertanyaan kata mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Ulasan ini merupakan bagian penutup yang bersifat pilihan, bukan suatu keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Selanjutnya, terkait materi jenis-jenis teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki beberapa
berdasarkan proses penjabaran serta tema yang dibahas. Adapun jenis-jenis teks eksplanasi, yang pertama teks eksplanasi faktorial. Teks eksplanasi faktorial adalah jenis teks eksplanasi yang ditulis dengan menjelaskan hasil dan efek dari suatu proses yang terjadi. Yang kedua, teks eksplanasi kausal. Teks eksplanasi kausal adalah jenis teks eksplanasi yang menjelaskan penyebab asal-usul secara bertahap mengapa sebuah peristiwa dapat terjadi. Yang ketiga, teks eksplanasi teoritis. Teks eksplanasi teoritis adalah jenis teks eksplanasi yang tertulis dengan menjabarkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di balik sebuah fenomena. Yang keempat, teks eksplanasi sekuentel. Teks eksplanasi sekuentel menjelaskan tahapan terjadinya sebuah fenomena secara rinci. Baik, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebebasan teks eksplanasi, di mana dari pengertian dari teks eksplanasi sudah dibawakan oleh rekan saya sebelumnya, Ristiawan. Baik, kaidah kebebasan dapat menjadi ciri khas dari teks eksplanasi itu sendiri, tergantung dari pola pengembangan umum dari judulnya. Berikut akan saya paparkan mengenai kaidah kebebasan dari teks eksplanasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pola pengembangan kronologis, akan banyak menggunakan konjungsi kronologis seperti kemudian, akhirnya, sekarang, sebelumnya, dan juga sejenisnya. Kedua, pola pengembangan kausalitas atau pola pengembangan dari sebab akibat. Murid-murid di sini akan memiliki konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, akibatnya, dan juga sejenisnya. Yang ketiga, menggunakan kata peristilahan atau teknis seperti industri pariwisata, otomotif, sektor pertanian, dan juga sejenisnya. Yang kemudian, yang keempat, menggunakan kata benda fenomena seperti angin tornado, banjir, tata surya, gerhana matahari, kerajinan tangan, dan juga lain-lain. Nah, untuk yang terakhir yaitu cenderung lebih banyak menggunakan kalimat pasif. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.